Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai teks dan font. Untuk memulainya, saya akan buka terminal terlebih dahulu. Oke. Nah, di terminal ini saya akan membuat folder untuk project kita. Saya akan masuk dulu ke C.2 CSS. C-nya CSS. Nah, sini kemudian di sini saya akan membuat direktori teks font. Nah, ini saya akan enter, kemudian saya akan masuk ke direktori teks font. Oke, ini kita akan panggil Visual Studio Code-nya code.enter. Oke, ini Visual Studio Code kita sudah di load. Nah, kita sudah berada pada folder yang sudah kita buat tadi. Saya akan buat file index.html. Oke. Oke, index.html. Ini di sini saya akan tambahkan lagi HTML. Oh, salah. Sorry. Kita akan ambil HTML 5 yang ini. Oke. Ini saya akan tambahkan heading 1. Hello world. Misalkan teksnya ini. Kemudian kita akan menambahkan paragraf. Isinya ini pakai dummy text. Saya akan view. Kemudian word wrap seperti ini. Kemudian saya akan save. Oke, saya akan tambahkan lagi di sini satu folder CSS. Nah, di dalamnya saya akan menambahkan style.css. Oke. Ini akan kita definisikan di sini. Link. Nah, kita ambil yang CSS. Nah, ini CSS-nya akan kita ganti dengan folder CSS style.css. Kita akan save. Oke. Ini sidebar-nya akan saya tutup. Nah, kita sudah memiliki dua file yang akan kita gunakan yang ini. Oke, saya akan jalankan dulu live servernya. Bisa dengan klik kanan di sini live server ataupun diklik yang ini go live ya. Nah, dia muncul. Saya akan buat dia samping-sampingan dengan coding kita. Oke, seperti ini. Ini belum ada stylenya, kita akan styling di sini. Oke, saya akan coba heading 1. Nah, heading 1 kita akan coba tambahkan font ya, font family. Nah, font family ini ada banyak ya, ada yang serif, ada yang sans serif. Nah, bedanya kalau yang serif itu tidak ada kakinya. Contoh ya, misalkan saya kasih di sini Arial. Nah, Arial ini ada saya save, lihat di sini tidak ada kakinya. Perhatikan. Nah, kalau misalkan di sini saya ganti dengan serif. Nah, serif itu ada banyak ya, ada Arial, ada Times New Roman, contohnya ini yang sering digunakan. Kita save. Nah, perhatikan di sini ada kakinya. Coba saya font size-nya naikkan dulu ya biar kelihatan. Font size saya kasih 50 pixel. Saya save. Nah, perhatikan ini bagian ujung-ujungnya nih ada kayak ada ekornya ya lah, ada kakinya. Itu kalau misalnya kita mendefinisikan tipenya serif. Nah, kalau yang sans serif, contohnya tadi Arial. Nah, dia tipenya kan sans serif nih. Ini kita save, nih tidak ada kakinya. Nah, itu kalau misalkan kita mendefinisikan font dan font family ya. Oke, kita font size-nya bisa atur, bisa
terserah teman-teman ya. Font size ini saya kasih note di sini ya. Jadi kalau misalkan kita serif, nah ini sama dengan ada kakinya. Nah kalau misalkan saya definisikan sans serif, ini sama dengan tidak ada kakinya. Maksudnya ya ini di hurufnya ini tidak ada kayak ekornya itu yang melengkung. Oke. Nah, kemudian ini font size kita gunakan untuk merubah ukuran dari font. Ini saya kasih notes untuk merubah ukuran font. Oke. Ini terserah teman-teman mau ubahnya seperti apa. Ini karena saya yang di select adalah heading 1, jadi yang berubah hanya ini saja, yang bawahnya tidak. Oke, kemudian kita juga bisa merubah nih tulisannya ini mau bold ataupun mau normal, kita bisa menggunakan namanya font weight. Font. Nah, di sini bisa kita definisikan dengan angka ataupun dengan misalkan nih saya kasih 600 px. Oh, ini tidak bisa ya. Kita gunakan biasanya ini bold. Nah, ini berubah ataupun kita misalkan menggunakan light. Nah, ini lebih tipis ya. Jadinya lebih tipis. Atau kita coba lihat di sini ada apa aja, ada normal, ada calc. Nah, yang paling sering digunakan adalah ini bold sama light ini. Kalau normal ya ketika kita tidak setting ya kembali ke inian awalnya, defaultnya ya, kondisi normalnya seperti apa. Misalkan saya mau pilih bold ini ya, saya mau pilih bold, kemudian saya mau menambahkan font varian. Nah, font varian ini ada normal, ada small caps. Jadi font varian ini kita gunakan untuk, kan biasanya ada huruf besarnya ini lebih besar ya, kemudian yang lainnya kecil. Ataupun kita inginnya besar semua juga bisa. Ini misalkan kita mau small caps. Nah, ini kalau misalkan kita save, perhatikan di sini ini huruf W sama huruf H-nya besar ya, dan yang lainnya biasa. Kalau misalkan kita ingin untuk merubah small caps-nya, ini font varian. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan font style. Nah, ini untuk styling fontnya. Bisa italic, normal, ataupun yang lainnya. Yang bisa dipakai italic dan normal nih ya. Nah, saya akan tambahkan di sini italic supaya dia terlihat miring. Tuh, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan color, warnanya ingin kita rubah menjadi apa nih? Kita tambahkan di sini tinggal color. Akan saya mau ganti dengan blue. Maka kita set dia berubah warna fontnya menjadi blue. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini untuk text alignment. Ini untuk posisinya. Kita mau center atau di akhir, di awal, atau justify. Misalkan ini center ya. Nah, ini menjadi center seperti ini. Kemudian kalau misalkan end, ini menjadi di akhir. Tuh, di bagian paling kanan. Kalau misalkan start, ini di bagian pertama. Nah, di sebelah sini. Nah, kalau justify itu rata kiri kanan. Nah, kalau justify ini tak terlihat ya, tak kelihatan. Kita gunakan yang V coba ya. Yang V saya coba teks alignmentnya justify. Saya save. Nah, ini karena saya coba geserin ya. Tuh, dia supaya selalu rata.
Atau saya tambahkan di sini ya satu lagi lorem resep. Nah, jadinya dia rata kiri kanan. Seperti itu kalau justify ya. Oke. Kita juga bisa menambahkan indent. Indent itu jarak dari kiri ke huruf. Misalkan saya mau menambahkan teks indent. Nah, saya mau ada jarak misalkan 50 pixel. 50 pixel. Nah, jarak dari kiri dari tepian ke huruf 50 pixel. Tuh indent. Atau misalkan text decoration. Text. Nah, di sini ada text decoration. Ini kalau misalkan kita ingin mendekorasi teksnya. Nah, bisa jadi ini kalau misalkan dotted ini, kalau misalkan titik-titik ya, ini yang paling sering digunakan underline. Yang ini. Jadi kita kayak ada, oh ini overland. Saya mau nambahkan 2, overland sama underline. Misalkan seperti ini. Ini yang paling sering digunakan text decoration ini ya. Nah, sebenarnya ini kan bentuk umum ya. Nah, ini bisa kita ganti. Misalkan ini saya remark. Ini kita bisa ganti dengan text decoration line. Text decoration line yang ini ya. Nah, ini kita bisa definisikan underline atau overline. Misalkan underline. Tuh. Ini sama dengan yang tadi kita text decoration-nya. Nah, tapi ini text decoration ini bisa kita tambahkan lagi. Misalkan text decoration untuk text decoration color. Misalkan saya pilih aqua. Jadi warna underscore-nya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ataupun text decoration style. Text decoration style. Nah, misalkan kita ingin apa ya? Yang paling kelihatan sini. Misalkan kayak ada gelombang. Nah, jadi seperti ini. Bergelombang underscore-nya. Ini ada banyak tipe, silahkan dicoba-coba tipe-tipenya, tapi gunanya untuk men-styling decoration. Nah, kemudian saya mau menambahkan ini misalkan thickness-nya. Text decoration. Nah, thickness. Misalkan saya mau kasih ini 10 px. Nah, perhatikan gelombangnya. Tuh, jadi lebih besar ya. Nah, ini fungsinya. Kita bisa menambahkan ini menjadi gelombangnya lebih bergelombang lah. Nah, itu kalau misalnya kita untuk text decoration. Nah, misalkan kita mau untuk transform. Nah, text transform. Nah, ini ada capitalize, ada lowercase, ada none. Ini untuk ini ya huruf kapital semua atau huruf kecil semua atau uppercase. Nah, ini lowercase. Contohnya ya. Kita save, dia jadi huruf kecil semua. Kalau misalkan saya kasih dengan uppercase, nah ini jadi huruf besar semua. Nah, atau misalkan saya mau capitalize, saya save menjadi seperti yang tadi, oke? Nah, itu kalau misalkan kita untuk transform. Kemudian kita juga bisa menambahkan text shadow. Text shadow. Nah, saya mau kasih text shadow-nya 2 pixel. Kemudian 2 pixel. Kemudian 5 pixel. Jadi ini tuh ke bawah dan ke kanan, dan ini blurnya berapa dan warna blurnya apa. Misalkan saya kasih green. Jadi ini ke bawah, ini ke kanan, kemudian ini blurnya seberapa, dan ini warnanya. Kalau kita save, nah jadi kayak gini ya. Jadi kayak ada shadow-nya gitu. Nah, ini ke bawahnya 2 pixel, ke kanannya 2 pixel, dan ngeblurnya 5 pixel.
Nah, dan warnanya adalah green. Itu kalau misalkan kita menggunakan text shadow. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan untuk spasi. Jadi antara teks ini bisa kita tambahkan spasi. Nah, untuk kalau misalkan di heading tidak kelihatan ya, kita coba di sini. Nah, ini saya mau kasih word spacing. Word spacing. Jadi antar kata ini mau berapa? Misalkan 50 pixel. Saya save, perhatikan. Jadi antara kata ini antara word ini 50 pixel jaraknya. Ini bisa kita styling. Kemudian letter spacing ini digunakan untuk jarak antara row. Letter spacing. Nah, misalkan saya kasih 50 pixel juga. Ini jarak antara row-nya tuh. Jarak antara, bukan antara row, jarak antara karakter. Ini terlalu besar ya. Saya kasih misalkan 5 deh. 5 px. Kita save. Nah, jarak antara ini ya. L dengan O dengan R dengan E dengan M, ini jaraknya 5 pixel. Itu untuk letter spacing. Nah, alignment tadi sudah ya, kita justify. Kemudian ini untuk line height-nya juga kita bisa tentukan ini jarak antara row-nya misalkan 10 pixel. Kita save. Nah, ini jaraknya ya. Ini misalkan saya kasih 50 pixel supaya ada jarak. Nah, ini jarak antara row, kita menggunakan line height. Nah, kita juga di sini bisa menambahkan direction. Direction ini untuk orientasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman menulis Latin dengan Arab kan beda. Kalau Arab mulai dari kanan, kalau Latin dari kiri. LTR itu left to right. Tuh, kalau misalkan yang normalnya kan LTR. Itu kalau misalkan Arab dari right to left. Kita save. Nah, ini karena kita menggunakan justify jadi terlalu kelihatan. Kalau misalkan justify yang kita hilangkan, berarti kan yang menonjolnya jadi adanya di kiri. Oke, itu kalau misalnya kita menggunakan direction. Oke, ini saya save. Nah, kurang lebih seperti itu untuk font dan teks di CSS. Jadi kesimpulannya kita bisa melakukan styling untuk font dan teks dengan cara seperti ini ya. Ada banyak pilihan sebenarnya. Ini saya hanya sebagian yang sering digunakan saja untuk styling teks dan font. Kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.